وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك بسم الله الرحمن من الرحيم. تأويل السلام عليكم ورحمة الأحاديث الله وبركاته. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما الحمد لله الذي وكفى. أتمها على أبويك والصلاة من والسلام قبل على عباده الذين إبراهيم اصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى أهل الصدق والوفاء وبعد. Yang saya hormati Sahibul Bait Ustaz Haji Masrur, para mahasiswa dan mahasiswi S4, mahasiswa-mahasiswi sudah sangat sepuh sekali, tapi semangatnya masih semangat mahasiswa usia 25 tahun. Kita bersyukur kepada Allah dengan kudrah dan iradahnya. Allah masih berikan kesempatan waktu, Allah masih memberikan kesempatan umur, sehingga sampai detik ini kita masih bisa beraktivitas. Saya duduk bersama di tempat ini. Yang selalu kita harap adalah semoga ketika Allah berikan kesempatan waktu, kesempatan rezeki, kesempatan hidup, sisa umur yang Allah berikan mudah-mudahan mengantarkan kita ta'abud dan wa taqarruban ilallah kita semakin hari semakin baik. Yang sama-sama kita ketahui tadi sudah disampaikan, guru kita, Ustadz Syarif sedang safar membimbing umroh. Kalau ini diistilahkan mobil yang berangkat ke Bandung, kalau perjalanan niatnya ke Bandung kemudian bannya ada yang kempes, maka kemudian bannya itu harus diganti dengan ban serep biar nyampe ke Bandung. Jadi pengajian ini tidak boleh berhenti, harus jalan gitu. Bapak dan Ibu rahimakumullah, beberapa hari lagi lepas ini tahun Masehi atau tahun Hijriah, yang jelas 4 hari lagi atau 5 hari lagi usia kita sudah berkurang 1 tahun. Sementara kalau kita lihat, kita rasa nanti kita bisa berhitung, ternyata sisa umur yang Allah berikan tinggal sedikit. Sementara kesempatan waktu, kesempatan hidup yang sudah kita lalui sudah lebih banyak. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuz dzalik. Standar usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Umatku itu yang usianya di atas 70 itu ada, tetapi tidak banyak. Kalau sekarang bapak-bapak ini usianya sudah 59 tahun, berarti harus siap-siap 1 tahun lagi. Itu pun kalau sampai. Kalau dapat jatah yang sampai 70 berarti 11 tahun lagi. Juga itu pun kalau sampai. Ketika hadis ini kita hubungkan, kita korelasikan dengan surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Di tengah ayat itu ada kalimat wa balagha arba'ina sana.
ketika seseorang itu sampai pada usia 40 tahun. Kemudian para ahli tafsir mengupas tentang kalimat itu. Ada apa dengan usia 40 tahun? Ada rahasia apa di balik usia 40 tahun? Jadi kalaulah judul buku ini ngambil dari kalimat itu. Ternyata subhanallah, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari semuanya, kalau hadis Nabi tadi kita coba hubungkan dengan ayat itu, ada beberapa fawaid yang kita bisa ambil, yang kita bisa dapatkan. Disitulah Allah memberikan petunjuk kepada kita gimana cara memanfaatkan sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Karena digambarkan begini, kalau seseorang itu mendapatkan jatah usia sampai 60 tahun, sementara perjalanan hidup dan kehidupannya sudah sampai 40 tahun, itu digambarkan kalau jarum jam sama dengan orang itu jalan dari jam 6 pagi menyusuri perjalanannya, posisinya sudah jam 3 sore. Jadi kalau 40 tahun itu sudah jam 3 sore. Kalau usianya 48 tahun itu sudah jam 4 sore. Kalau usianya 56 itu sudah jam 5 sore. Usianya sekarang 60-70 itu sudah azan maghrib. Bukan ntar lagi, sudah deadline itu. Kalau koran harus cetak itu saat itu harus dicetak, nggak ada waktu lagi. Nggak ada tambahan berita lagi, harus dicetak. Kalaulah kemudian di atas 70 itu masih diberi kesempatan umur, berarti Allah ngasih bonus. Jadi kalau melihat hadis, hitungan bonus itu kalau usianya di atas 70, bukan 63. Selama ini ngukur 63 karena ngukur usia dengan usia Nabi. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita masing-masing sudah bisa ngitung lah kira-kira kita itu jam berapa posisinya sekarang. Ada yang jam 3 sore, ada yang jam 4 sore, ada yang jam 5 sore. Kalau saya 47 sudah jam 4 lah. 2 jam lagi kalau nunggu maghrib, 2 jam lagi. Kalau Bapak merasa 60 sekarang, itu sudah azan maghrib itu. 70 maghrib. Sudah waktunya gitu. Makanya kalau kita coba di masjid, ketika kita sholat berjamaah, coba noleh ke kiri ke kanan, nyari orang yang usianya di atas 70 itu susah. Kenapa? Faktornya yang pertama, standar deadline usia umat Nabi Muhammad itu antara 60-70. Rata-rata 60-70 itu sudah dipanggil, sudah dicabut nyawanya. Faktor keduanya, kalau sudah 60 itu kalau duduk lama begini, duduk begitu berdiri susah itu. Udah semutan lah, cekot-cekot lah, salah berdiri, kejedit. Banyak. Sehingga kalau kita toleh ke kiri ke kanan, yang di masjid juga susah nyari yang di atas 70 itu susah. Jadi Bapak dan Ibu, yang jadi pertanyaan sekarang, mungkinkah sisa umur yang Allah berikan ini kita pakai untuk mengejar ketertinggalan amal, menutupi kekurangan, kemaksiatan, dosa yang pernah kita lakukan? Mungkinkah bisa menutupi? Kalau hitungan matematik normalnya, apalagi matematik hutang, itu tidak ketutup. Usia 40 tahun. Nanti kalaulah jatahnya 60, itu digambarkan kayak orang itu punya hutang 60 juta. Giliran mengembalikan hutangnya, nutup hutangnya, sudah deadline itu, punya uang 20 juta. Pertanyaannya, ketutupkah hutangnya? Tidak ketutup.
Usia 40 tahun, jatahnya 20 tahun lagi. 20 tahun ini, kalau tidak tepat dia menutupi kekurangannya, kesalahannya selama ini, itu tidak bakalan kehapus itu dosa. Sementara kalau kita coba renungkan, kita ini sholat beneran itu masing-masing ini usia berapa sih? Kalau kita baliknya usia 13 tahun, berarti saat itu kita berkewajiban melakukan sholat dan hukum aturan-aturan Islam yang lain. Wajib kita laksanakan. Kemudian kita sholat benerannya usia 15 tahun. Kalau 15 tahun kita mulai sholat benar, berarti 2 tahun meninggalkan sholat. Ada di antara kita dari kampung halaman usia 20 tahun, 19 tahun, 20 tahun, merantau sesudah lulus SMA. Nyari kerja. Sholat kita saat itu nggak jelas, belang-belentong. Begitu dapat kerja, usia 20 tahun akhir baru mulai sholat. Sholatnya benar, kebetulan tempat kerja ada pengajian, kita ikut, Allah berikan hidayah saat itu. Mulai kita sholat benerannya. Kalau 20 tahun mulai sholat berarti 7 tahun kita meninggalkan sholat. Kalau harus masuk neraka karena meninggalkan sholat, baru sholat. Sehari semalam harus masuk neraka sehari, berarti sehari itu 1000 tahun di sana. Berarti sama dengan 360.000 tahun kali 7. Ini baru sholat. Kalau coba kita renungkan, apa ada kesalahan, kekurangan kita masa lalu? Ternyata banyak. Masing-masing kitalah yang bisa jawab usia berapa benernya kita mulai sholat. Maka kemudian di dalam kalimat doa, sesudah kalimat wa balagha arba'ina sana, itu ada kalimat doa. Di balik doa itu ada konsekuensi. Di balik doa itulah Allah memberikan petunjuk kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Rabbi, ya Allah ya Rabb, auzi'ni. Dalam tafsir disebutkan, dijelaskan ilhamni. Ya Allah ya Rabb, berikan petunjuk kepadaku, berikan ilham kepadaku, berikan hidayah kepadaku ya Allah, agar aku menjadi hambamu yang selalu mensyukuri atas setiap nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Dari kalimat doa ini ada konsekuensi. Allah memberi petunjuk kepada kita. Yang harus kita lakukan adalah al-hirsu ala syukrin ni'am. Yang harus kita lakukan adalah kita harus meningkatkan, memaksimalkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu petunjuk Allah yang pertama, yang harus kita install pada diri kita, yang harus kita masukkan pada diri kita, sehingga itu menjadi karakter, menjadi kepribadian mulai saat ini. Yang pertama adalah kita harus meningkatkan, memaksimalkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnul Qayyim Az-Zawzi memberikan kaidah tentang syukur. Asyukru isti'malun ni'am fima la yakrahul mashkur. Yang disebut syukur itu adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk hal-hal yang tidak dibenci oleh Allah. Nikmat mata masih bisa lihat, nikmat pendengaran masih bisa mendengar, nikmat kesehatan yang Allah berikan, nikmat harta kita, nikmat waktu yang Allah berikan, suara yang keluar dari lisan kita. Kalau kemudian dari pagi hari sampai kita tidur lagi,
kita bicara kita itu tidak menjadikan dosa. Setiap kata yang keluar dari lisan kita Allah senang, Allah ridha, Allah suka, maka kita disebut orang yang bersyukur atas nikmat suara itu. Tapi kalau naik mobil, begitu naik mobil motornya itu keserempet itu spionnya, pecah enggak, tergores enggak, rada belok aja sedikit, buka kaca jendela mobil, ngelongok keluar, kemudian bilang dasar nyet. Itu baru nyetnya, belum maunya itu. Artinya suara yang keluar ini, suara ini kan nikmat dari Allah, kemudian dipakai untuk ngata-ngatain orang, menyamakan orang itu dengan hewan, ngalir saja kalimat itu. Maka saat itulah kemudian kita disebut orang yang kufur nikmat suara. Kita keluarkan harta kita untuk sesuatu yang Allah tidak ridho, kita disebut orang yang kufur nikmat harta. Mengeluarkan kebijakan yang Allah tidak ridho, kita disebut orang yang kufur nikmat jabatan. Berarti yang harus dipastikan adalah mulai detik ini, mulai saat ini, pastikan ketika kita bicara, ketika kita bermuamalah, ketika kita beraktivitas, pastikan Allah senang, Allah ridho, Allah suka. Ini adalah komitmen yang pertama yang harus kita install, kita bangun pada diri kita. Halo? Pak, jadi tegang semuanya begini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, wa aslihli fi dzurriyyati. Wa aslihli fi dzurriyyati. Ya Allah ya Rabb, perbaiki diriku ya Allah dengan memperbaiki anak keturunanku ya Rabb. Ya Rabb, berikanlah hidayahmu ya Allah, berikanlah petunjukmu ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku ya Allah, agar aku mampu mendidik, membina keturunanku menjadi keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Maaf ya, sebelumnya ada yang kelewat satu. Wa an a'mala sholihan tardoh. Ya Allah, jadikanlah saya sebagai hamba-Mu yang selalu beramal amalan yang soleh, yang Engkau ridhoi. Jadi yang kedua, Allah memberikan petunjuk kepada kita. Manfaat yang kita bisa ambil dari kalimat doa itu adalah al-musara' ila amalin soleh. Kita harus melakukan akselerasi amal soleh. Kita harus melakukan percepatan di dalam beramal amalan yang soleh. Jadi kalau kita ambil contoh, ambil ibrah tentang sirah Nabi, itu subhanallah, Nabi Muhammad itu memimpin perang itu mulainya di usia 56 tahun. 13 tahun di Mekah, hijrah ke Madinah, 2 tahun kemudian, 2 tahun setengah kemudian, Rasulullah memimpin perang. Berarti di usia 56 tahun, Rasulullah memaksimalkan itu semuanya untuk li'i'la'i kalimatillah. Dia kerahkan pikirannya, tenaganya, hartanya, keluarganya, sahabatnya, semuanya. Lebih semangat lagi, lebih maksimal lagi. Tidak hanya menyampaikan dakwahnya, malah memimpin perang. Itu subhanallah. Dan hampir setiap bulan itu luar biasa. Sementara kalau di kita 56 tahun
itu pensiun. Konsepnya adalah semuanya hampir sama. Nanti kalau saya sudah pensiun, di hari tua saya nanti saya akan menikmati di hari pensiun dan di hari tua saya nanti. Sebelum pensiun pergi ke Jepara, beli kursi goyang, kemudian pesan meja kecil untuk naruh kopi panas di pagi hari sama pisang goreng 2 potong. Begitu datang pensiun beneran, ada satu lagi yang dipesan, 5 burung perkutut digantung di emperan. Begitu setiap pagi bapak yang sudah pensiun itu benar-benar menikmati hidup di hari tuanya, di masa pensiunnya. Ayun-ayun gitu di kursi goyang itu tiap pagi sambil menikmati kopi panas yang sedang mengepul itu. Kemudian sambil uro-uro. Uro-uro itu apa itu, Ustaz? Bersenandung. Bersenandung. Begitu pagi hari sudah disiapkan kopi, ada pisang 2 potong. Kemudian uro-uro sambil ayun-ayun gitu. Tutumun taplir kinatab tukoyaya sinipi cocoba mawingit kumatut patoni lati nitro kucak ngundarandir. Burungnya bunyi itu, oh tekuk kuk langsung berhenti gitu. Langsung bunyi Itu bagi orang Jawa yang faham ya, yang punya konsep seperti itu merasakan kalau pagi dengan bunyi gitu itu kayak mengawang-awang gitu, nikmat bener gitu. Play. Apa yang dilakukan itu memang hak prerogatif seseorang, itu adalah hak asasi manusia, terserahlah. Tapi bagi kita yang mengaku sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, kalau saya bilang orang itu nggak tahu diri. Kenapa? Ini sudah ditaksir banget loh sama malaikat Israel, itu udah ditaksir banget. Tapi nggak berhitung apa yang dilakukan itu, ini kira-kira dapat pahala apa tidak. Itu yang nggak dihitung. Manfaat apa enggak, mendatangkan kebaikan apa tidak. Bahwa kebaikan dia bisa menikmati hari-hari seperti itu, iya. Tetapi pahala dapat enggak. Makanya kemudian komitmen yang harus kita bangun pada diri kita adalah melakukan akselerasi amal soleh di dalam memanfaatkan sisa umur. Itu adalah satu keharusan. Andaikan nanti malam jam 1 malam Allah cabut nyawa kita, andaikan jam 1 malam nanti berakhir kehidupan kita, pastikan pagi ini sampai nanti malam ada satu bentuk amalan yang kalau kita lakukan, pahalanya itu akan terus mengalir kepada kita, bahkan sampai kita di alam barzah itu terus mengalir kepada kita. Memprioritaskan bentuk amalan yang nilainya berkelipatan dan panjang dan mengalir, itu adalah bentuk amalan orang yang cerdas, dan itu harus kita miliki, itu harus kita kedepankan. Yang pertama adalah wakaf, amal jariah, mengajarkan ilmu yang kita miliki sehingga ilmu kita itu dimanfaatkan.
Ini harus menjadi kepribadian bagi kita. Kalau kita mau wakaf besar susah, yang kecil. Apa bentuknya? Ya kalau bisa tanah, kita punya tanah, kemudian dibangun jadi pesantren, kita bangun jadi masjid, jadi madrasah. Kalau memang ada, kenapa tidak? Tapi kalau kita sampai hari ini masih ngontrak, tanah tidak punya, juga hidupnya juga rumahnya masih ngontrak, kita tetap lakukan wakaf itu, walaupun kecil. Saya kasih gambaran. Perjalanan saya di dalam melakukan pelatihan dan pembinaan metode membaca Al-Quran dan metode menghafal Al-Quran untuk anak-anak TKA TPA dari tahun 92 sampai sekarang, dari Sabang sampai Merauke, di pelosok-pelosok Nusantara itu. Kalau saya lihat dari satu pulau ke pulau yang lain, di Nias, di Mentawai, di daerah transmigrasi di Sumatera Selatan, di Lampung, kemudian di Sumatera Utara, kalau wilayah timur, di NTT, di Pulau Kera, di Atambua perbatasan Timur Leste, di Lembata, di Flores Timur, di Adonara, kemudian di Pulau Seram, di Maluku. Ini setiap titik ini kalau saya lihat, subhanallah, biasanya kalau minoritas itu persatuannya cukup bagus dan bangkit, nampak kualitasnya itu. Anak-anak yang ngaji nampak juga. Satu tempat itu yang ngaji ada 65, ada 40, ada 35. Yang ngaji anak-anak TPA-nya itu. Tapi Qur'annya cuma satu. Satu tempat. Yang ngaji ada 60, Qur'annya cuma satu. Buku Iqra-nya ada 3. Sehingga kalau selesai ngaji, Qur'an sama buku Iqra tidak boleh dibawa pulang. Harus tetap standby di tempat itu. Karena kalau dibawa pulang, besok dia nggak datang yang bawa itu, berarti proses belajar mengajar baca berikutnya berhenti. Sederhana saja. Buku Iqra 1 itu harganya yang bendel besar itu 13.000 yang HPS. Yang kecil 6.000 rupiah yang bendel. Katakanlah 6.000 rupiah itu kita beli buku Iqra, kita wakafkan di tempat seperti itu, kemudian dipakai belajar membaca Al-Quran, kemudian begitu mengantarkan sampai bisa baca Al-Quran, kemudian anak-anak yang belajar dari buku yang kita wakafkan bisa baca Al-Quran, kemudian mentadarusi Al-Quran, kemudian dia gedenya mengajarkan kepada yang lain, maka sepanjang itulah pahala yang mengalir kepada kita. Kecil nilainya, besar pahalanya. Buku Kaifiyah Wudhu Nabi itu kalau nggak salah itu 4.000 apa berapa itu? Kaifiyah Wudhu Nabi yang buku saku kecil itu. Atau Kaifiyah Sholat Nabi yang kecil itu. Seingat saya 3.500. Itu kalau kemudian diwakafkan di tempat seperti itu, dipakai belajar wudhu, wudhunya jadi benar, dipakai belajar sholat, bacaan sholatnya, kaifiyah sholatnya jadi benar, maka setiap dia wudhu, setiap dia sholat, pahala itu juga akan terus mengalir kepada kita. Tetapi mungkin kita lupa kalau kita itu pernah beramal jariah, pernah mewakafkan yang kecil, nilainya panjang, kita tidak terasa. Mungkin kita lupa karena kecil. Tapi pahalanya itu yang akan terus mengalir kepada kita. Ya subhanallah. Saya melihat kemarin baru sadar kalau videonya baru jadi gitu. Baru ditunjukin sama teman yang di belakang. Pak Nuri, ini video Ustadz Kabolosi. Ustadz Kabolosi itu saya melihat itu luar biasa. Kenapa?
Dia tukang beca di kota Ambon. Anaknya 8. Pagi berangkat beca, nyari nafkah. Begitu pulang zuhur, dia sholat dulu, makan, jalan lagi. Nanti kalau pulang jam 3, dari jumlah uang yang didapat, dia sisihkan itu uangnya untuk infak di TPA. Dari uang yang terkumpul dari uang infak itu, dia nyewa tempat, ngontrak 3 kali 7 ukurannya itu. Tempat yang dikontrak dari uang yang disisihkan dari hasil narik becaknya itu, tempat itu dipakai untuk tinggal sama dia. Dia buat 2 lantai. Yang di atas dipakai ngaji anak-anak TPA, yang di bawah dipakai tinggal dengan anak-anaknya. Yang ngajar dia sendiri. Artinya dia yang ngajar, dia yang mencari uang untuk kontrakannya itu. Dan itu kemudian begitu saya lihat, ini luar biasa. Orang ini luar biasa. Begitu yakinnya kepada Allah bahwa yang diinfakkan itu pahalanya akan terus mengalir kepadanya. Dan dia tahu bahwa ngajar ngaji itu adalah bentuk amalan terbaik. Dia lakukan, dia luangkan waktu setiap hari. Sampai anak-anak TPA rata-rata hafalan juz 30-nya itu juara kabupaten, kota. Artinya dia nggak main-main juga, ngajarnya serius. Mikir, ini sekelas orang tukang becak yang pendidikannya SMP nih. Tapi cukup cerdas, cukup luar biasa. Yang jadi pertanyaan, gimana dengan kita? Tadarus Al-Quran itu juga bentuk akselerasi amal soleh. Salah satu ibu yang menjadi inspirasi saya, cuman begitu sudah rencana mau ngambil gambar, Allah takdirkan sudah Allah panggil terlebih dahulu. Ibu itu tinggal di Lampung, orang Padang. Saya kenal dengan putra dan putrinya. Putra dan putrinya itu, putranya itu salah satu jadi dosen saya saat itu. Ibu ini meninggal tutup usia di usia 83 tahun. Perjalanan hidupnya 36 tahun, berarti kalau 83 dikurangi 36. 36 tahun perjalanan hidupnya itu dia lakukan setiap hari. Ibu ini tadarus Al-Quran 1 hari 1 juz. Maaf, 1 hari 10 juz. Berarti setiap 3 hari sekali ibu ini khatam Quran. Pagi hari ba'da subuh 2 juz. Jadi setiap ba'da sholat 2 juz, 2 juz, 2 juz. 36 tahun dia lakukan. Dia pensiunan guru SD. Subhanallah. Itu dari sisi baca Qur'annya. Luar biasa dia. Dari sisi upaya mendakwai orang, bagaimana orang itu mau sholat berjamaah, dia panggil pedagang kaki lima yang jualan buah potong, yang jualan rujak, yang jualan mainan, yang main yang punya odong-odong di kota metro Lampungnya itu, di metro. Orang-orang ini dipinjemin sama ibu ini.
Kamu butuh modal, saya kasih modalnya 1,5 juta. Tapi kamu harus mengembalikan setiap hari 1.000 saja. Tidak usah ada lebihnya. Tapi kamu harus mengembalikan 1 hari 1.000 saja. Dan mengembalikannya kamu selesai sholat duhur. Saya tunggu di masjid ini selesai sholat duhur. Saya tunggu di depan masjid. Kamu setoran 1.000 rupiah. Jadi pedagang di situ yang ada di pasar pedagang kaki lima itu, setiap duhur semuanya sholat jamaah. Waktunya sholat duhur semuanya sholat berjamaah. Selesai setor sama ibu itu. Karena ibu ini omsetnya 1 bulan bersih itu 150 juta. Dari hasil menyewakan gedung yang dia miliki. Jadi kantor di sana, ruko-ruko itu banyak milik dia. Setiap bulannya dia punya uang bersih itu 150 juta. Jadi duduk senyum-senyum aja udah kaya dia. Setiap tahunnya berangkat umroh itu 3 kali. Anak cucunya diajak gantian. Saya lihat, subhanallah. Akhirnya saya lihatnya, saya mau kalau mengalahkan amalan ibu ini, mau amalan sedekahnya kita kalah. Mau mengalahkan kualitas baca Qur'annya, jumlah bacaan Qur'annya kita kalah. Sementara saya tahu ibu ini matanya tinggal sebelah. Tidak pakai kacamata, tinggal sebelah kiri matanya itu. Tapi mampu 1 hari 10 juz. Ini subhanallah. Sampai 3 kali, pokoknya setiap saya ke Lampung, itu saya berusaha untuk mampir situ, duduk, ketemu ibu saja. Itu sudah menjadi nasihat bagi saya. Subhanallah, ibu ini luar biasa. Sampai tutup usia kemarin pas saya ke daerah dikabari ibu ini meninggal di usia 83 tahun. Nah, sekarang jadi pertanyaan Bapak dan Ibu, apa kebanggaan kita dengan amalan kita? Apa yang kita lihat yang menjadi prioritas dalam setiap hari yang kita lakukan yang nilai pahalanya berkelipatan? Apa? Ini yang harus jadi renungan bagi kita semuanya. Kalaulah kita tadarus Al-Quran, kita biasakan sebelum tidur, 2 lembar kita lakukan sebelum tidur setiap hari. Ini hakikatnya kita melakukan pewarisan terhadap keluarga kita sesuatu kebiasaan amalan yang baik. Jadi kalau kita meninggal dunia, anak dan cucu kita setiap lewat di tempat yang biasanya kita tadarus Al-Quran, pasti komentarnya, dulu Bapak, dulu Mama di tempat ini sebelum tidur pasti tadarus Al-Quran. Soal bacanya itu masih terbata-bata, bertak-bertok begitu ya. Mana panjang, mana pendek, mana hak, mana ain, mana hamzah, nggak ada beda. Di hadapan Allah tetap saja kita didudukkan sebagai hamba yang ta'abbudan lillah, hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca nih, begitu baca medok banget itu kelihatan itu. Tabarakal ladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu ngamala wa huwal ngajijul ghafur. Itu khas bacaan orang Jawa yang belum tahsin, belum perbaikan bacaan Quran. Tapi itu pun sampai tuanya begitu karena nggak ada yang gurunya yang ngajarin gitu ya. Tapi punya kemauan untuk tetap baca Quran. Dia sadar satu kampung itu dialah yang baca Qurannya paling jelek. Dia sadari itu. Tapi kemudian tetap mau baca itu dapat 1 pahala.
Dari ayat yang dibaca dapat lagi satu. Maka Rasulullah mengatakan wa yatata'ta falahu ajrah. Bacanya terbata-bata dapat 2 pahala. Tapi kalau bacanya tartil, bacanya benar, bacanya bertajwid gitu. Kata Nabi, innallaha yuhibbu ayyuqra'al Qur'an kama unzil. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat mencintai bacaan Quran apabila Al-Quran itu dibacakan sebagaimana ayat itu diturunkan. Ayat itu diturunkan warattalnahu tartila. Diturunkan, dibacakan dengan bacaan yang tartil. Kalau kita bacanya tartil, Allah sangat amat mencintai. Kalau bacanya nggak tartil, Allah cinta juga, tapi nggak pakai sangat, itu bedanya. Jadi kalau bapak dan ibu ini bacanya mirip-mirip kayak Syekh Abdurrahman As-Sudais gitu ya, mirip-mirip kayak Musyadir Rashid gitu. Mirip saja, nggak usah sama, nggak apa-apa. Itu sudah bagus. Apalagi ini saya lihat rata-rata ini lulusan Mekah semuanya kan ini kan. Bilang lulusan Mekah karena sudah berangkat haji, berangkat umroh gitu. Paling tidak kalau di sana begitu dengar Alhamdulillahi Rabbil Alamin, begitu maghrib dengar Syekh Abdurrahman As-Sudais. Jadi Bapak dan Ibu, poin yang harus kita bangun, yang kita install pada diri kita, yang kedua adalah kita harus melakukan percepatan di dalam beramal soleh apapun bentuknya. Kita harus pahami bahwa setiap kita beramal soleh, dengan amalan soleh yang kita lakukan itulah dosa dan kesalahan yang kita lakukan itu Allah akan hapus. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan yang dilakukan itu, sungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Amalan-amalan yang baik yang kita lakukan itu akan menghapuskan dosa dan kesalahan, mengkikis dosa dan kekhilafan yang pernah kita lakukan. Dan kemudian Rasulullah tegaskan dengan sabdanya, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Kalimat berikutnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu melakukan kesalahan, kalau kamu melakukan dosa, kalau kamu melakukan kemungkaran, maka lakukanlah kebaikan demi kebaikan sesudah itu. Niscaya dosa dan kesalahan kekhilafan itu akan terkikis, terhapus, diampuni oleh Allah. Maka semua kebaikan yang kita lakukan itu hakikatnya adalah kembalinya kepada diri kita sendiri. Kalau Allah perintahkan aqimis sholat, kita lakukan sholat itu dengan melakukan terus sholat berjamaah. Kemudian kita menjaga lisan kita karena Allah perintahkan. Kita berakhlak baik dengan keluarga kita, dengan lingkungan, dengan dimanapun kita berada. Itu hakikatnya kembalinya kepada kita, akan menghapus kesalahan dan dosa yang selama ini kita lakukan. Bapak dan Ibu, jadi mulai hari ini prioritaskan amalan apa yang kita menjadi kebiasaan setiap hari yang harus kita lakukan. Insya Allah dengan itu kita dari awal yakini itu akan menghapus kekurangan kekhilafan yang selama ini kita lakukan. Bapak dan Ibu, 2 poin sudah saya sampaikan, sudah kelewat jam 8. Kita biasanya sampai jam 8 saja. Ya. Makanya selebihnya Bapak dan Ibu itu masih 3 lagi. Yang berikutnya adalah wa aslih li fi dzurriyyati ya Allah ya Rabb, perbaiki diriku dengan memperbaiki anak keturunanku.
Poinnya, kesimpulannya adalah al-ihtimam bidzurriyah as-shalihah. Kita harus peduli terhadap keturunan kita agar menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Kenapa? Karena target yang kita bangun adalah sesuai dengan doa itu. Doa itu Allah mengajari kepada kita, doanya itu sama dengan cita-cita kita. Cita-cita kita apa? Yang kita harapkan anak kita, pendidikannya, ilmunya, ekonominya, kesehatannya, tampangnya, penampilannya, yang kita harap lebih baik daripada kita. Itu cita-cita kita semuanya. Ternyata dalam ayat itu, dalam doa itu Allah mengajarkan kepada kita, ya Allah, perbaiki diriku dengan memperbaiki anak keturunanku. Target yang harus kita bangun untuk anak keturunan kita yang pertama adalah tasihul akidah. Akidahnya harus benar. Keturunan kita akidahnya harus lebih baik. Yang kedua, tasihul ibadah, ibadahnya benar. Kualitas ibadahnya kita harapkan generasi kita harus lebih baik daripada kita. Matinul khuluq. Yang ketiga, target kita akhlaknya harus lebih baik. Kita tahulah akhlak kita yang mana yang kurang. Akhlak kita yang mana yang tidak bagus pada diri kita. Kita tahu. Kita berharap anak kita nanti lebih baik daripada kita. Dalam bahasa akademisnya sering disebut, generasi kita harus memiliki value. Harus memiliki karakter yang kemudian muncul menjadi 2002 dimunculkan program pendidikan karakter bangsa. Sudah digelontorkan, ada 200 miliar untuk menggulirkan itu. Duitnya habis, rumusannya saja belum jadi sampai sekarang. Di anggota dewan sana. Nggak jadi sampai sekarang. Pendidikan karakter bangsa itu seperti apa? Rumusannya itu nggak ketemu sampai sekarang. Sekarang biar agak keren, mulai lagi digulirkan dengan revolusi mental. Revolusi mental seperti apa? Nggak jelas juga. Tapi kalau kita kembalikan, anak kita nanti dokterkah dia, pejabatkah dia, pedagangkah dia, pelaku usahakah dia? 3 yang harus kita tanamkan baik-baik. Jadi dokter, jadi pelaku ekonomi, jadi pengusaha yang akidahnya benar, yang ibadahnya benar, yang akhlaknya baik. Ini yang harus menjadi pointers perjuangan kita untuk keturunan kita. Karena dengan itu, karena kesolehan anak kita itu akan nampak dari 3 hal. Kalau akidahnya benar, jadi dokter yang benar. Kalau jadi aparatur negara, dia akan jadi aparatur negara yang benar, yang akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya baik. Kalau menjadi pelaku ekonomi, ya pelaku ekonomi yang akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya baik. Kalau dia jadi rakyat jelata, akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya baik. Ini adalah kata kunci yang harus kita bangun pada keluarga kita. Baik Bapak dan Ibu, itu barangkali dalam kesempatan kali ini. Nanti selebihnya yang 2 lagi tolong dibaca saja. Ini adalah buku ini hasil bincang-bincang saya dengan Ustadz Masrur tahun berapa itu Ustadz ya? Ketika pesantren mulai dibangun di Bogor, baru mulai dibangun itu 2004. Ini bincang materi ini baru jadi bukunya, tapi bincang-bincangnya sudah tahun 2004 tentang rahasia di balik usia 40 tahun. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silahkan nanti dibaca di rumah lanjutannya. Kurang dan lebihnya apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, ini Bang Serep mengantarkan sampai pengajian ini, jangan sampai kosong, judulnya begitu.
وأرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون